Puji nama Tuhan, Shalom keluarga Kima. Saya yakin dan percaya setiap kita merasakan kasih Allah yang tidak pernah berkesudahan. Maka dari itu saudara, saya mengajak saudara untuk bersuka cita pada hari ini, bersorak-sorai buat Tuhan pada hari ini. Tapi sebelum itu mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini semua karena perkenanan Tuhan dalam kehidupan kami. Sekarang kami siap untuk memuji, untuk memuliakan, untuk mengagungkan nama Tuhan. Raja di atas segala raja kami, Tuhan kami yang hidup, berkuasa sekarang dan selama-lamanya. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami. Engkau memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari angkat pujian sama-sama, kasih Allah tak berkesudahan. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan saudara. Sama-sama naikkan pujian ini, katakan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Lebih lagi katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang. Katakan dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi katakan, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari siapkan hati kita saudara. Kita menghampiri hadirat-Nya pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Sebab dekat dengan Engkau itulah kerinduan kami. Kami bawa hati kami. Kami bawa pujian kami yang terbaik bagi-Mu. Kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih. Mari katakan pujian ini dekat padamu. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu.
lewat pujian ini saudara, kita katakan dekat padamu itu rinduku, setiap kataku Tuhan, setiap kataku Kau pun menunggu.
diberkati bersama dengan anak-anakmu terkasih di GBI Kima Square Makassar. Kami percaya siapapun yang mendengar akan ibadah malam hari, hidupnya dipulihkan. Bahkan siapapun yang mengikuti ibadah, Tuhan Yesus berkati. Bahkan kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan ikut campur tangan untuk mendatangkan perkara-perkara baik dalam setiap kehidupan orang percaya. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian kecil daripada kebenaran firman-Mu. Kiranya apapun yang kami dengar, kami lihat, kami baca, tidak lalu begitu saja dari hadapan kami, melainkan tinggal diam dalam hati dan pikiran kami guna membangkitkan iman kami. Karena kami percaya iman timbul dari pendengaran, pendengar akan firman Kristus. Maka berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Mari setiap kekasih-kekasih Tuhan yang siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Saya undang jemaat Tuhan. Adakah shalom? Shalom. Senang jemaat yang ada di rumah. Sekali lagi saya sapa dari mimbar yang kudus ini, shalom. Tuhan berkati setiap kehidupan kita. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita harus berdoa. Kita akan belajar bagaimana, karena begitu banyak mitos-mitos tentang doa. Banyak orang berkata ketika kita mau berdoa, kita harus berdoa yang panjang-panjang. Ada seorang ibu datang kepada saya, dia berkata, Pak Pendeta, tolong doakan saya. Saya katakan, ada apa ibu? Pak Pendeta, saya sudah selalu berdoa Pak Pendeta, tapi kenapa doa saya tidak dijawab-jawab? Terus saya bilang, maksudnya ibu bagaimana? Mungkin saya harus berdoa dengan panjang-panjang. Mungkin doa saya belum sungguh-sungguh. Mungkin saya orang yang tidak layak. Mungkin saya masih berdosa. Mungkin Tuhan marah kepada saya. Makanya malam hari kita akan harus tahu kebenarannya. Karena firman Tuhan berkata, kamu harus tahu kebenarannya. Karena kebenaran itu yang memerdekakan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Kita belajar tentang bagaimana jangan salah berdoa. Jangan saudara salah mengambil sikap berdoa. Kita akan belajar baik-baik. Yang pertama, untuk menjawab pertanyaan pertama, karena orang berkata, ada juga orang menelpon saya, Pak Pendeta, kapan gereja dibuka? Kenapa dibuka? Ya, kita butuh didoakan sama pendeta. Kenapa? Ya karena pendeta kan lebih dekat dengan Tuhan. Nah, ini mitos-mitos yang salah. Begitu banyak mitos tentang berdoa. Orang Kristen harus berdoa. Berdoa adalah bukti bahwa kita adalah sahabat Tuhan. Berdoa adalah bukti bahwa kita tidak mampu dan hanya Tuhan yang sanggup memberkati kita. Kita buka Yakobus 5 ayat 17 ayat yang ke-18. Yakobus 5 ayat 17 ayat 18. Saya bersama dengan teman saya malam hari, silakan dibantu baca pada minggu 1, 2, 3. Yakobus pasal 5 ayat 17 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ayat 18. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Amin. Amin. Perhatikan baik-baik. Di ayat yang 17, perikop pertama dikatakan Elia adalah manusia biasa, sama seperti saudara, sama seperti saya. Tidak ditegaskan di situ bahwa Elia adalah seorang nabi yang besar. Elia adalah seorang nabi yang begitu luar biasa, tidak ditegaskan. Tapi Elia adalah manusia biasa. Artinya apa? Saudara juga jangan pernah merasa, tapi kan saya bukan pendeta, saya kan bukan pengurus gereja, saya kan bukan orang dekat dengan Tuhan. No. Itu begitu banyak pandangan-pandangan yang salah tentang gereja, tentang hal berdoa. Saudara dan saya adalah statusnya sama di mata Tuhan, yaitu saudara dan saya adalah orang-orang yang disayang sama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, jadi kita akan belajar lihat bagaimana kalau kita ingat, kalau saudara ingat kisahnya Elia, bagaimana Elia harus melarang hujan turun. Dia berkata hujan tidak turun 3 tahun dan 6 bulan. 3 tahun 6 bulan tidak turun. Lalu dia berdoa pula dan langit menurunkan hujan. Begitu luar biasa. Dan pada akhirnya, kalau saudara baca kisah berikutnya, Elia menampakkan diri di Gunung Karmel. Ketika di Gunung Karmel, dia menantang 450 nabi-nabi Baal.
Jadi kalau kita lihat bahwa bangsa Israel waktu itu dipimpin oleh seorang raja bernama Ahab. Ahab istrinya bernama Isabel. Dan Ahab begitu jahat, istrinya juga begitu jahat. Dia memaksa untuk bangsa Israel menyembah nabi-nabi Baal. Dan akhirnya apa terkata? Diangkatlah, dia menantang nabi-nabi Baal yang 450. Dipaksa untuk nabi-nabi Baal menurunkan api dari langit supaya membakar habis persembahan mereka. Tetapi apa yang terjadi? Nabi Baal tidak sanggup menurunkan api untuk membakar persembahan mereka, malah sampai mereka mengiris-ngiris tubuh mereka supaya dewa-dewa mereka mau membakar persembahan mereka, tapi tetap tidak bisa. Dan ketika Elia meminta kepada Tuhan, turunlah api membakar hangus persembahan tersebut. Dan apa yang kemudian dilakukan oleh Elia? Elia membunuh 450 nabi-nabi Baal tersebut. Dan ketika api turun dari langit, maka apa yang terjadi? Semua bangsa Israel takjub akan kuasa dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allahnya Elia, dan mereka kembali menyembah akan Allah. Artinya apa? Elia pun manusia biasa. Jadi saudara yang ada di rumah, jangan berpikir saya butuh pendeta. Sesungguhnya saudara bisa berdoa sendiri. Jadi jangan saudara mendewakan seorang pendeta. Pendeta juga manusia. Apalagi kalau saudara lihat, aduh pendeta ini sudah tua, aduh apa ini pendeta masih muda. Jangan. Pendeta juga manusia. Tapi ingat, kita harus lihat kisah berikutnya. Elia orang yang begitu besar, tapi setelah dia membunuh 450 Nabi Baal, apa yang terjadi sama Elia? Kita lihat lanjut ayatnya. Kita lihat dalam kisah aslinya 1 Raja-Raja 19 ayat 1 ayat yang kedua. Silakan Pak Domingo. 1, 2, 3. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 dengan 2. Demikian firman Tuhan dengan judul perikop Elia di Gunung Horeb. Ayat 1. Ketika Ahab memberitakan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Ayat 2. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Amin. Amin. Jadi Ahab pulang memberitahukan kepada istrinya yang jahat Isabel. Dia berkata, waduh ternyata nabi-nabi kita semua sudah dibunuh sama Elia. Dan begitu marahnya Isabel, dan Isabel mengirim seorang utusan pergi beritahu kepada Elia, Elia, kalau besok nasibmu tidak sama dengan salah seorang dari nabi-nabi ini, maka Allah Isabel akan mengutuk Isabel bahkan lebih daripada itu. Biasa kalau seorang petinju, kalau dia sudah menang masih semangat, masih berapi-api. Orang kalau sudah sukses itu masih berapi-api. Tapi kita lihat harusnya Elia begitu berapi-api, bahwa dia baru menang, menurunkan api dari langit. Harusnya dia baru membunuh, mengalahkan 450 nabi-nabi Baal. Tapi apa yang terjadi dengan Elia? Apa kira, wah saya nggak takut, yang ancam cuma seorang perempuan. Harusnya Elia berkata demikian. Tapi apa yang terjadi dengan Elia adalah manusia biasa. Kita lanjut ayat yang ketiga. Yuk silakan Pak Domingo. 1, 2, 3. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Amin. Ternyata Elia yang baru saja membunuh 450 nabi-nabi Baal, ternyata ketika diancam oleh seorang wanita, dia takut, dia kabur, meninggalkan bujangnya di sana, dia takut, dia lari. Dan ini menjawab pertanyaan kita yang kedua. Kalau sekiranya saudara minta sesuatu hal kepada Tuhan dan Tuhan belum menjawab doa saudara, saudara jangan selalu berpikiran negatif. Karena ayat yang keempat, saya akan baca untuk saudara. Ayat yang keempat, demikian firman Tuhan, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyang. Artinya apa? Saya mau sampaikan satu hal kepada saudara. Di sini Elia berkata kepada Tuhan, tadi dia minta, Tuhan, jangan turun hujan 3 tahun 6 bulan. Langsung Tuhan katakan, yes. Begitu luar biasanya Elia. Tapi di sini dikatakan apa?
Padahal Elia konteksnya manusia biasa. Tapi ketika setelah hanya 1 hari, ketika esoknya dia berdoa lagi sama Tuhan. Tuhan, cukup Tuhan, ambil nyawaku Tuhan, sebab aku ini tidak lebih baik. Pertanyaan saya sama saudara yang di rumah, apakah Tuhan langsung mencabut nyawa Elia? Kalau saudara baca ayat-ayat berikutnya, ternyata Tuhan tidak menjawab doa Elia. Nah, apa yang saya mau sampaikan kepada saudara? Yang pertama, saudara jangan pernah menganggap diri saudara rendah. Karena status saudara di mata Tuhan itu adalah status yang sangat berharga. Saudara diciptakan segambar serupa dengan Allah. Artinya apa? Karena Allah mau saudara menjadi sahabat Allah. Tetapi kalau saudara minta kepada Tuhan sesuatu hal dan Tuhan belum jawab doa saudara, saya mau sampaikan satu hal. Karena apa yang saudara minta itu tidak baik untuk saudara. Contohnya demikian, Elia dia minta turun api, Tuhan kasih, bayangkan luar biasa, menurunkan api dari langit. Itu bukan perkara yang gampang. Di zaman sekarang saya belum pernah mendengar ada mujizat seperti itu. Tapi Tuhan berikan jawaban doa terhadap Elia. Tapi ketika Elia berkata, Tuhan cabut nyawaku, apa terjadi? Tuhan tidak jawab. Kemana kekuasaan Elia? Ini yang menjadi pertanyaan orang zaman sekarang. Saya mau sampaikan kepada saudara, malam pada hari ini dikatakan apa? Kalau saudara minta kesembuhan sama Tuhan, minta keselamatan sama Tuhan, Tuhan pasti menjawab yes, ya. Saudara minta perlindungan sama Tuhan, Tuhan pasti jawab yes. Saudara minta umur panjang sama Tuhan, Tuhan pasti jawab iya. Kenapa? Dalam Mazmur 91 sudah sangat-sangat jelas dikatakan. Maka di akhir ayatnya dikatakan apa? Dengan umur panjang akan kukenyangkan engkau. Dia membentengi kita, melindungi kita, menjaga kita dari segala niat orang jahat. Tetapi kalau saudara meminta kepada Tuhan, Tuhan, saya mau menikah dengan si A. Tuhan, saya mau menikah dengan wanita dari suku ini. Tuhan, saya mau berbisnis ini. Tuhan, saya mau berbisnis itu. Saya mau kerja di sini Tuhan. Saya mau kuliah di sini. Belum tentu Tuhan jawab iya. Jadi kalau saudara meminta hal seperti demikian sama Tuhan, artinya apa? Dan Tuhan tidak kabulkan, jangan cepat putus asa. Oh, saya kan berarti saya orang gak disayang Tuhan. Berarti Tuhan gak setuju. Tuhan gak pernah mendengar saya. Mungkin masih ada dosa saya. Mungkin doa saya kurang panjang. Mungkin doa saya tidak sungguh-sungguh. Jangan cepat-cepat mengambil keputusan. Kenapa? Kalau doamu belum dijawab sama Tuhan yang menyangkut pilihan, artinya apa? Tuhan bukan tidak menjawab doa saudara. Tapi ketika saudara berdoa, Tuhan sudah tahu yang jauh lebih baik, dan Tuhan sudah sediakan yang jauh-jauh lebih baik dari apa yang saudara minta. Yang percaya katakan amin. Amin. Itu konsep berdoa yang kedua. Ya, kalau doa saudara belum dikabulkan Tuhan, itu berarti bukan Tuhan tidak jauh, tapi Tuhan sediakan yang jauh lebih baik daripada apa yang saudara minta. Dan saya menjawab dari yang pertanyaan banyak mitos yang ketiga, dikatakan, oh mungkin doamu kurang panjang, mungkin doamu kurang sungguh-sungguh. Yuk kita belajar dari kisah di mana diajarkan kita tentang tata cara berdoa. Yuk kita buka Matius, Janjian Baru, Matius 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Matius 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita belajar bersama-sama di sana. Apa kata firman Tuhan? Ya, kekasih-kekasih Tuhan yang sudah di sana, tolong katakan pada kanan kirimu, haleluya. Ya, silakan pada minggu 1, 2, 3. Matius pasal 6 ayat 5 sampai dengan 8 dengan judul perikop hal berdoa. Demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ayat 8.
Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Amin. Amin. Perhatikan baik-baik. Dikatakan, dan apabila saudara berdoa, jangan berdoa seperti, mohon maaf, orang yang munafik. Karena banyak orang, saya perhatikan, mohon maaf, di tempat-tempat umum doanya begitu indah. Satu ketika saya pergi ke acara pengantin di Toraja, dia akan di sebuah hotel yang itu luar biasa di Toraja. Ketika giliran doa makan, semua didoakan. Kami melepaskan berkat, kami berdoa untuk makanan-makanan yang disediakan. Begitu luar biasa doa, begitu luar biasa, terstruktur, dicatat doanya, dibaca doanya. Sementara pendetanya berdoa, saya diam, tiba-tiba ting 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 brek brek. Ternyata sementara pendetanya berdoa, di mana jemaatnya? Ambil makanan. Ketika pendetanya berkata amin, makanan sudah lebih dari setengah yang habis. Artinya apa? Doanya begitu luar biasa. Tapi ketika saya pergi berdoa bersama-sama, dia berdoa begitu cepat. Saya bertanya, doa yang tadi kenapa dicatat? Terus sekarang kita berdoa begitu cepat. Apakah karena tadi banyak orang? Banyak orang yang sekarang kalau berdoa di hadapan umum diundang untuk berdoa luar biasa, doanya dipersiapkan sepanjang malam dipersiapkan. Tapi ketika datang berdoa kepada Tuhan, doanya tidak seperti yang tadi. Mungkin mereka berpikir, mungkin doa yang panjang itu dikabulkan. Tapi apa kata Tuhan di sini dikatakan? Dikatakan, jika engkau berdoa masuk ke dalam kamar, berdoa kepada Bapamu, artinya apa? Tuhan mau pribadi saudara langsung berhubungan kepada Dia. Dan dikatakan sini ayat yang ke-7, lagi pula dalam doa itu jangan bertele-tele. Tuhan larang doa yang bertele-tele. Kami doakan babi, kami doakan sayur paria, kami doakan ini, kami doakan ini, semua bertele-tele. Jangan. Ada seorang teman saya ketika dia berdoa, kami pergi makan di KFC. Ketika dia berdoa, mari kita berdoa, sudah selesai. Saat itu sudah selesai. Malaikat belum sempat catat sudah selesai. Saking cepatnya, kenapa dia malu? Dia malu. Tapi ketika dia berdoa di tempat-tempat kumpulan rumah tangga, begitu luar biasa doanya. Ini yang bilang katanya, jangan berdoa seperti orang yang munafik. Kalau kau datang sama Tuhan, datang apa adanya. Kalau hatimu sedang hancur, kasih tahu Tuhan. Terus dikatakan lagi apa di sini? Ayat yang ke-7. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi ayat yang ke-8, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Terus ada seorang jemaat datang kepada saya, Pak Pendeta, kalau gitu untuk apa saya berdoa? Toh Bapak sudah mengetahui apa yang kita perlukan, untuk apa kita berdoa? Saya mau sampaikan kepada saudara di rumah, saudara harus berdoa, karena otoritas sekarang ada di mulut saudara. Apa yang saudara ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang saudara tolak di bumi, tertolak di surga. Kenapa? Karena saudara hidup di dalam dunia yang sudah jatuh, dunia yang sudah terkutuk. Dan Tuhan menciptakan saudara segambar serupa dengan Dia. Supaya apa? Supaya saudara menjadi sahabatnya Allah. Supaya saudara bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Makanya ketika Yesus selesai di atas kayu salib, baik Allah terbelah dua, ya, dan tabirnya gordennya itu terbuka. Kalau dulu orang mau datang kepada Tuhan tidak bisa langsung, harus butuh imam besar. Tetapi ketika Yesus memecahkan penghalang tersebut, saudara boleh langsung akses kepada Tuhan. Artinya apa? Kalau saudara lihat kisah, saya kasih contoh satu kisah, ketika Allah ingin menghancurkan Sodom dan Gomora. Lihat contohnya. Allah datang kepada Abraham bersama 2 orang malaikat. Kemudian Abraham bersilakan masuk. Kemudian 2 orang malaikat pergi ke Sodom dan Gomora. Kemudian Allah cerita kepada Abraham, Abraham, saya mendengar bahwa di Sodom dan Gomora itu begitu jahat orang-orangnya. Tetapi saya datang untuk mengecek langsung. Artinya apa? Allah tahu. Allah kita bukan Allah yang tidak tahu. Allah maha tahu. Allah tahu apapun yang dulu, sekarang, dan di masa depan saudara. Allah sudah tahu. Tapi kenapa Allah mau turun ngecek, ngobrol sama Abraham? Karena ini yang Allah suka. Akhirnya apa yang terjadi? Abraham nego.
Abraham nego, ngobrol sama Tuhan. Tuhan, masa sih engkau menghancurkan Sodom dan Gomora? Bagaimana kalau di sana ada 50 orang benar? Tuhan berkata, oke, kalau 50 orang benar di sana saya tidak akan hancurkan. Kemudian Abraham berpikirlah, Tuhan, kalau misalnya ada 45 bagaimana? Oke, kalau ada 45 orang di sana saya tidak akan hancurkan Sodom dan Gomora. Terus Abraham berkata lagi, kalau 30, kalau 20, ini sampai 10. Coba kalau Abraham nego sampai 5 sampai 4 dan ternyata Lot bersama dengan keluarganya, itu Sodom dan Gomora saya yakin tidak dihancurkan. Tetapi artinya apa? Allah mau saudara langsung datang berkomunikasi dengan Allah. Karena saudara segambar serupa dengan Allah. Allah mau saudara datang berdoa, bukan berarti Allah tidak ingat. Contohnya ketika bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir, apakah Allah tidak tahu? Apakah Allah lupa janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub? Allah ingat. Tapi ketika bangsa Israel menyerang, berdoa kepada Tuhan, akhirnya apa? Alkitab mencatat, maka teringatlah. Apakah Allah tidak tahu? Allah tahu. Tapi Allah butuh komunikasi saudara. Allah mau saudara datang kepada Tuhan, bukan bertele-tele. Datang kepada ungkapan, Tuhan saya sakit, Tuhan saya sakit hati, Tuhan saya butuh ini, Tuhan saya butuh pengampunan, Tuhan. Katakan semua kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Dan ingat, otoritasnya di mana? Di mulut saudara. Makanya kalau saudara baca firman Tuhan, jangan baca cuma baca dalam hati kemudian langsung saudara tidur. Tidak, Alkitab harus diperkatakan. Amin saudara. Dengan perkataan saudara ada kuasa. Kemudian kita lihat kembali. Tapi Pak Pendeta, kita harus sungguh-sungguh berdoa. Bagaimana doa yang sungguh-sungguh? Karena banyak orang kalau doa sungguh-sungguh itu harus guling-guling. Banyak orang berkata kalau doa sungguh nanti rebah-rebah. Enggak. Doa yang sungguh-sungguh bagaimana? Kita kembali ke Yakobus 5 ayat 17. Ya, tolong pada Domingus. Yakobus 5 ayat 17. Saya ungkapkan hari ini tentang tata aturan berdoa. Yakobus 5 ayat 17. 1, 2, 3. Yakobus pasal 5 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Amin. Amin. Perhatikan baik-baik. Di sini katakan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan kitab Yakobus mencatat dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Jadi ketika Elia berdoa supaya hujan jangan turun, Yakobus mencatat itu doa yang sungguh-sungguh. Tapi kalau kita baca ayat 18, lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Perhatikan baik-baik, di ayat 18 tidak ada kata sungguh-sungguh. Jadi yang sungguh-sungguh berdoa, Yakobus mencatat ketika Elia melarang hujan turun. Nah, kita lihat kisah aslinya. Kita lihat kisah asli. 1 Raja-Raja 18 ayat 41 ayat 45 sampai 45. 1 Raja-Raja 18 ayat 4. Saya tunggu jemaat Tuhan yang ada di rumah, karena ini penting saudara buka. Kalau saudara belajar, saudara ambil kitab saudara, garis bawahi, catat, ambil catatan. Supaya apa? Saudara tahu kebenarannya, konteks Alkitab. Ya saudara jangan asal baca Alkitab, saudara perlu belajar sungguh-sungguh. Yuk, 1 Raja-Raja 18 ayat 41-45. Silakan Pak Domingus. Kekasih Tuhan, yuk 1, 2, 3. 1 Raja-Raja 18 ayat 41 dengan sampai 45. Demikian firman Tuhan. Kemudian berkata dia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Ayat 42. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia menghubungkan diri ke tanah dengan mukanya di antara kedua mulutnya. Ayat 43. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas dan ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi, dan demikianlah sampai 7 kali. Ayat 44. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil besar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Ayat 45. Maka dalam sekejap mata langit menjadi gelap oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yesreel. Perhatikan baik-baik di sini. Dikatakan ternyata ketika Elia
Ketika Elia minta turun hujan, dikatakan apa? Elia sampai membungkuk ke tanah. Dan mukanya ada di antara kedua lututnya. Apa? Elia bersujud-sujud. Bukan cuma 1 kali, sampai apa? 7 kali dia bersujud-sujud. Tapi ternyata Yakobus tidak mencatat bahwa itu doa yang sungguh-sungguh. Tidak mencatat. Jadi banyak orang berkata, kalau kita mau ibadah doa, itu datang sujud, kemudian ambil sikap doa. Bagaimana sikap doa? Sujud, menyembah. Banyak orang lebih pentingkan penampilan. Tapi ternyata ketika dia bolak-balik bersujud, berlutut, ternyata Yakobus tidak mencatat itu doa yang sungguh-sungguh. Itu bukan doa yang sungguh-sungguh. Jadi bagaimana doa yang sungguh-sungguh? Kita perhatikan. Karena dikatakan tadi di ayat yang Yakobus 5 ayat 17, ketika Elia melarang hujan turun, dicatat bahwa ia telah sungguh-sungguh berdoa. Nah, bagaimana doa yang sungguh-sungguh? Kita lihat kisah aslinya. 1 Raja-Raja 17. Kita mundur 1 pasal. Ayat yang pertama. Saya akan baca untuk saudara. 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Artinya apa? Ternyata doa yang sungguh-sungguh, bukan karena Elia bersujud-sujud, bukan karena Elia berlutut-lutut, bukan karena Elia menangis-nangis, meraung-raung, guling sana guling sini, tapi doa yang sungguh-sungguh adalah ketika dia berani memperkatakan iman. Dalam nama Yesus pasti sembuh. Dalam nama Yesus hari ini aku pasti diberkati. Ternyata itu doa sungguh-sungguh. Bukan yang pergi di sudut-sudut jalanan, tikungan-tikungan berdoa teriak-teriak, bukan. Doa yang sungguh-sungguh adalah doa yang berani memperkatakan iman. Nah, kalau saudara lihat konteks iman, kalau saudara belajar arti kata iman dalam bahasa aslinya, kata iman tidak pernah berdiri sendiri. Kata iman selalu bergandengan dengan pasangannya. Kenapa? Karena mengukur besar kecilnya iman seseorang bukan berdasarkan dia imannya besar. Kenapa? Dia sekolah pendeta sudah sampai S3, pantasan imannya besar. Dia imannya besar karena dia sudah menjadi pendeta, gembala sudah 10 tahun. Imannya besar. Bukan. Iman besar kecil bukan berdasarkan pribadi seseorang. Tapi iman itu besar, iman itu sempurna, tergantung dari objek yang mengikuti. Ya contoh ini, iman saudara besar kecil karena saudara menggantungkan iman saudara kepada sosok yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Makanya dikatakan sungguh-sungguh, karena dikatakan sini, demi Tuhan yang hidup, yang kulayani sesungguhnya tidak akan ada embun. Jadi apa kalau saudara berdoa? Jangan lupa sampaikan iman, menyatakan imanmu kepada orang yang kau percaya. Nah, itu konteks iman dalam bahasa aslinya. Jadi dalam nama Yesus aku beriman. Dalam nama Yesus ku katakan kepadamu. Nah, itu gantungkan iman saudara kepada Yesus. Ternyata itu yang dimaksud dengan doa yang sungguh-sungguh. Nah, jadi saudara sudah tahu ya. Jadi saya sampaikan kepada saudara. Jadi malam hari yang pertama, saudara sesungguhnya bukan berarti saya melarang saudara datang ke gereja untuk altar call didoakan sama gembala, bukan. Tetapi kalau dalam kondisi pandemi begini, jangan saudara berputus asa. Pak Pendeta, saya butuh Pak Pendeta. Bagaimana aturan pemerintah ada? Jangan saudara mengatakan, ini gerejanya tidak beriman, makanya belum dibuka. Jangan pernah mengacu. Saudara sama seperti Elia. Amin. Dan yang kedua, saya mau sampaikan malam hari ini. Saudara, kalau saudara minta sesuatu sama Tuhan yang bersifat pilihan, dan Tuhan belum jawab atau tidak jawab, artinya apa? Jangan cepat putus asa. Karena saudara harus beriman bahwa Tuhan sudah sediakan yang jauh-jauh lebih baik daripada apa yang saudara minta. Dan yang ketiga, kalau saudara berdoa, ternyata jangan seperti orang yang bertele-tele, doanya dicatat terus diselipkan di dalam Alkitab terus dibaca. Jangan. Doa yang sungguh-sungguh, doa yang lahir dari iman, doa yang sesuai dengan firman, apa yang dikatakan oleh firman. Makanya ayat terakhir saya minta Pak Domingus baca, Yakobus 5 ayat yang ke-15. Doa yang bagaimana? Yuk silakan Pak Domingus, ayat terakhir Yakobus 5 ayat 15. Yuk 1, 2, 3. Yakobus pasal 5 ayat 16, demikian firman Tuhan.
Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Amin. Amin. Perhatikan baik-baik. Saya selalu berkhotbah, saya sampaikan bahwa dari mimbar yang kudus tidak boleh keluar kata kutuk. Dari Alkitab, ini adalah kabar baik, kabar keselamatan. Jangan pernah menggunakan Alkitab untuk menghakimi orang lain. Ya, jangan pernah gunakan firman untuk menghakimi orang lain, karena Tuhan sendiri tidak pernah menghakimi. Penghakiman miliknya Tuhan. Dan orang yang suka mendakwah itu bukan, ya, karena orang yang sering mendakwa itu adalah iblis, ya. Itu kerjanya mendakwa. Jangan pernah menghakimi orang lain. Dan dikatakan di sini, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit. Artinya dari iman. Imannya bagaimana? Iman saya kecil, besar, nono. Tidak butuh imannya besar. Dia pendeta imannya besar, belum tentu. Yesus berkata kalau imanmu sebesar biji sesawi saja. Waktu saya pergi ke Israel, saya lihat ya, biji sawi itu kecil, simpan di dompet, dompet dibuka hilang. Begitu kecil. Dikatakan apa? Imanmu sebesar itu saja. Terus saudara berdoa dan dengan yakin, dikatakan apa? Maka Tuhan akan membangunkan dia. Ingat, firman Tuhan tidak pernah berdusta. Yang dia katakan pasti ya dan amin. Dan dia akan, jika dia berbuat dosa, dosanya akan diampuni. Di masa COVID ada begitu banyak orang yang resesi. Di masa COVID, saya sedikit menceritakan sebuah kesaksian. Ada begitu banyak, apalagi di Kimas ini ada begitu banyak orang yang datang berkata, saya butuh pekerjaannya. Tempat di mana saya bekerja tutup, kadang tutup, ada orderan, kadang tidak, ada Kima daerah pabrik. Saya katakan, jangan pernah takut, yuk kita berdoa. Kita butuh mesbah doa. Banyak orang berpikir, namanya gereja itu gedung. Baik, namanya gereja sesuai firman Tuhan dikatakan apa? Di mana 2-3 orang berkumpul, kita jadi tubuh dan Yesus jadi kepala. Artinya itulah namanya gereja. Ya kalau saudara berkumpul 2-3 orang membawa nama Tuhan, Tuhan hadir, itu namanya gereja. Ya jangan pernah menuntut, kita belum buka gereja. Oh, salah. Gereja ada dalam diri saudara. 2-3 orang berkumpul. Dan dikatakan apa? Harus ada gereja. Ada mesbah, ada gereja, ada pujian penyembahan, Tuhan hadir. Ketika saudara berdoa, Tuhan hadir. Bukan betul doa sudah dikatakan ada Tuhan di situ. Ada Tuhan yang mengabulkan doa saudara. Saya mau sampaikan kepada saudara malam hari. Kalau saudara sungguh-sungguh tahu tentang cara berdoa, gak usah bertele-tele, harus dengan yakin. Gantungkan imanmu kepada Yesus Kristus. Maka hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, meskipun resesi di mana-mana, ya pandemi ada di mana-mana, 1000 rebah, 10.000 boleh rebah, tapi saudara yang beriman, yang mengalaskan permohonan dalam doa yang benar dan sungguh-sungguh, saya percaya saudara tetap berdiri tegak. Amin saudara. Dan saya percaya malam hari ini doa saudara itu besar kuasanya. Masa depan saudara dikatakan firman Tuhan penuh pengharapan. Artinya apa? Yang punya masa depan adalah orang yang punya pengharapan dalam firman Tuhan. Dikatakan apa? Bukan kecelakaan, bukan resesi. Masa depan saudara bukan sakit penyakit. Masa depan adalah damai sejahtera. Apa damai sejahtera? Shalom. Shalom be upon you. Apa itu? Isinya ada 3. Yang pertama health, prosperity, peace of mind. Kesehatan, kesempurnaan atas pekerjaanmu, dan peace of mind. Saudara selalu bersukacita. Inilah hidup saudara di masa depan. Saudara akan selalu umur panjang, sehat, diberkati Tuhan. Kita berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Mari kita satu dalam doa. Segala kebaikan kami kembalikan ke dalam tahta kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami adalah orang-orang yang disayang Tuhan. Bahkan ketika dunia sudah jatuh, Tuhan karena begitu besar kasih Allah, maka Engkau sampai rela memberikan anak-Mu yang tunggal, agar setiap kami yang percaya hari ini, kami tidak binasa, maka kami peroleh hidup yang kekal. Dan Tuhan janji kepada kami bahwa ketika Tuhan datang dalam kehidupan kami, bukan hidup kami bukan lagi pas-pasan, tapi hidup kami di dalam segala kelimpahan. Nah, kami percaya Tuhan, kami sudah belajar tentang hal yang berdoa. Bahwa kami berdoa tidak mau seperti orang Farisi yang berteriak-teriak di pinggir jalan karena ingin dilihat orang, ingin dilihat kudus. Tapi kami berdoa Tuhan, kami mau sama seperti Elia. Kami punya iman,
Kami punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Tuhan hanya sejauh doa. Dan ketika kami percaya mengatakan iman kami dalam nama Yesus, apapun yang kami minta hari ini, Tuhan sudah mulai bekerja. Mujizat masih ada. Dan kami percaya Tuhan, hari ini siapapun yang mengikuti ibadah online ini, semuanya diberkati Tuhan. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang terikat kuasa kutuk dilepaskan Tuhan. Dalam nama Yesus, mujizat sudah terjadi. Kami mengucap syukur Tuhan. Pada hari ini segala hormat dan kemuliaan kami kembalikan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tiba saatnya saudara, kita akan memberikan persembahan. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan cara saudara memberikan persembahan akan tertera pada layar saudara masing-masing. Mari sama-sama sebelum kita memberi, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk hari ini Engkau masih memberkati kami boleh sehat, kami boleh kuat. Semua karena Tuhan. Dan tiba saatnya kami memberikan persembahan yang terbaik daripada apa yang kami miliki. Biar persembahan ini Engkau berkati menjadi pelebaran bagi kerajaan-Mu Tuhan. Kami memberikan yang terbaik, ini doa kami, ini syukur kami, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati, kasih Allah. Kesudahan selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia sekali lagi katakan, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Puji nama Tuhan, tiba saatnya saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan kasih. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian doa Yabes. Dan memperluas
Kami menikmati hadirat dan kemuliaan-Mu dalam pujian dan sembah kami. Kami menikmati rema kebenaran firman-Mu. Kami berjumpa dengan Engkau melalui roh dan firman-Mu. Terima kasih untuk rema yang tersampaikan. Berkati hamba-Mu yang Kau utus datang ke tempat ini. Bapak Pendeta Refki Anilolo, Engkau terus memberkati. Engkau pakai dia penuh urapan, penuh kuasa, penuh Roh Kudus, penuh api Tuhan. Dan Engkau bawa dia dalam skala pelayanan yang lebih luas dan besar. Terima kasih Bapa, terpuji-puji nama-Mu. Berkati jemaat Kima, berkati para pemirsa. Kami mengucap syukur oleh karena darah Yesus yang membungkus kami. Sehingga kami terpelihara dalam cinta kasih Tuhan. Kami jauh dari celaka mara bahaya. Kami jauh dari maksud-maksud orang jahat. Kami jauh dari pandemi COVID-19. Tangan Tuhan memegang hidup kami. Jemaat yang saya kasihi, kembalilah engkau dalam kehidupan keseharian-Mu. Arahkan hatimu kepadanya. Angkat pula telapak tangan-Mu. Dan terimalah berkat-Nya. Efesus 2 ayat 7 berbicara, supaya di masa yang akan datang, Bapa di surga menunjukkan kekayaan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Biarlah kasih karunia-Mu itu membanjiri bumi pertiwi, melanda pulau-pulau di kepulauan Nusantara, dan menjadi gelombang besar yang melanda kota Makassar, Goa, dan Maros ini. Yesus Kristus Tuhan, Engkau adalah Mesias, Engkau adalah anak Allah. Engkau telah memberikan kunci kerajaan sorga kepada kami. Apa yang kami ikat di dunia terikat di sorga. Apa yang kami lepas di dunia, lepas di sorga. Engkau datang ke tempat ini Tuhan, membaptis kami dengan Roh Kudus-Mu. Kisah Rasul 2 ayat 7 ayat 17 berbicara, pada hari-hari terakhir Engkau akan mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada semua manusia. Penyertaan Tuhan sempurna bagimu mulai pada pagi hari ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua menjemput kita semua orang-orang kudus-Nya. Amin. Silakan duduk jemaat yang saya kasihi. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur melalui ibadah online ini kita terus bertumbuh, kita dikuatkan, kita mengalami karya dan mujizat Tuhan. Terima kasih kepada hamba Tuhan Bapak Pendeta Refki Anilolo. Tuhan memberkati, sungguh suatu yang luar biasa. Pendeta ini masih muda saudara, tapi sudah dipakai Tuhan. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih kepada Domingus yang menemani. Tuhan Yesus memberkati. Saya sampaikan saudara bahwa Natal kita akan dilaksanakan pada tanggal hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020. Dan kita memakai 2 lantai ini untuk Natal kita pada hari Jumat itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.